Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi jam'iyyati ahadil ulama wa akramana bi suhbati warathatil anbiya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Yang terhormat Ketua Lembaga Takmir Masjid PWNU Bapak Dr. Andes Haji Pasori Amir MA beserta para pengurus LTM, yang terhormat pimpinan area PSI Daerah Istimewa Yogyakarta Pak Prawoto Mulat Anggono. Tadi saya sudah nulis Anggoro, alhamdulillah diralat, beserta seluruh tim dari PSI, pengurus cabang Nahdlatul Ulama se-Daerah Istimewa Yogyakarta, pengurus wakil cabang se-Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini diawali dengan hujan, tapi tidak menyurutkan semangat kita untuk silaturahim dan mencari ilmu, mencari informasi. Mudah-mudahan acara ini penuh berkah. Amin. Dan ini mudah-mudahan juga wujud dari rasa syukur atas nikmat yang diberikan Allah kepada kita semuanya. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu terlimpah curahkan pada junjungan kita Nabi Nabi Muhammad SAW. Pertama yang perlu kami aturkan, mohon maaf Pak KCB Kekuatan Media itu sampai sowan ngasoban dengan studio karena berbarengan dengan acara yang lain. Maklum kalau hari Sabtu, hari Ahad itu memang hari ber-NU, jadi banyak kegiatan. Di kantor PW saja ada 3 kegiatan, mulai dari lantai dasar, lantai 1, lantai 2 dipakai. Dan alhamdulillah kita punya DVD, jadi bisa menggunakan ruangan ini. Yang berikutnya tentu kami mengucapkan apresiasi atas diselenggaranya acara pagi hari ini, terutama Pak Yai Kasoi dan teman-teman LTM sudah menginisiasi ini. Juga ucapan terima kasih kepada pimpinan area PSI dan daerah sekitarnya atas kolaborasi yang baik. Satu-satunya lembaga kalau kita berkumpul baunya survei itu ya LTM. Dan itu jadi nabi ya, qalbuhu wa'anakun di masjid. Jadi kalau lembaga yang lain itu nggak ada jaminan. Tapi kalau LTM ini jaminannya surga. Tapi ternyata nyari pengurus LTM itu juga susah. Ikut masuk surga. Apalagi yang mau bekerja. Buktinya pasukannya Pak Yai Basori ini kan birokrat semuanya. Jadi agak susah. Ya. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengingatkan ini tema besar yang kita usung dalam periode ini adalah kemandirian jamiah, kemandirian organisasi. Dan nampaknya tidak akan mungkin terjadi kemandirian jamiah, kemandirian organisasi itu tanpa diawali dari kemandirian jamaah. Meskipun sekarang itu biasanya ada fenomena menarik kalau di acara-acara NU. Ternyata jamaahnya itu sudah mandiri. Terbukti kalau kita bikin acara itu
Kalau yang kita undang 200 orang harus menyediakan tempat parkir mobil 100. Jadi ini fenomena yang menarik. Nampaknya sudah mandiri jamaahnya. Tinggal kita ingin transformasi kemandirian jamaah itu menjadi kemandirian jamiah. Untuk mentransformasi dari kemandirian jamaah ke jamiah, kita perlu berkolaborasi. Di antaranya berkolaborasi dengan perbankan. Yang pagi ini kita dengan BSI. Kekayaan kita ini, Pak, saya mau cerita. Tanah wakaf saja yang sudah masuk dalam sistem. Teman-teman LBP itu kan punya sistem. Itu semalam saya lihat sudah sekitar 31 hektar. Itu yang baru tercatat. Karena ada yang tidak mau dicatatkan. Sertifikatnya dibawa pengurus ranting atau MBC di jalur lain kok. Kalau betul izin lebih kita ini. Karena apa? Karena itu akan jadi masalah berikutnya, Pak. Nah, kita dari sini kita coba, Pak. Sekarang kita mau berpikir. Kalau MBC, ranting, PC, PW beli tanah atau lembaga ma'arif pendidikan beli tanah, kita berharap jangan dialihkan menjadi status wakaf. Tapi apa? Jadikan aset jamiah. Nek wakaf orang iso digawani BSI. Ya kan? Kalau dialihkan dari aset perkumpulan, aset organisasi, bisa dibawa ke BSI. Buat apa? Buat modal untuk membuka sentra-sentra perekonomian. Ini yang kita kalah dengan teman kita di Muhammadiyah. Muhammadiyah itu yang banyak aset, wakaf nggak banyak. Nah, kita bapak-bapak, ibu-ibu, meskipun ini mungkin agak kontroversial. Jadi nek enten sing sowan tenggene jenengan wakaf dibujuk betul wakaf, tapi nopo aset. Biar jadi aset jamiah. Karena kalau jadi aset jamiah, kita misalnya punya 1 hektar dalam waktu setahun 2 tahun, kekayaan kita itu bisa berlipat ganda. Karena bisa menggerakkan yang lain. Jadi gawe rumah sakit itu bisa dari biaya aset ini. Sementara kita kan enggak. Misalnya ada sekolah ma'arif punya wakaf 1000 meter, beli sampingnya 2000 meter, ternyata yang 2000 meter itu apa? Diwakafkan. Padahal kalau ini menjadi aset jamiah, aset perkumpulan, menarik. Kayak ini ceritanya sekolah ma'arif jelek. Kenapa? Bisa dibawa beliau gitu. Nah, ini mau ke alun-alun meskipun ya tentu tidak mudah, perlu banyak sosialisasi dan perlu banyak persamaan, menyamakan persepsi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nah kita senang sekali Pak Prawoto, kita perlu sampaikan di NU itu ada 18 lembaga. Jadi ya kayak departemen lah kalau pemerintah itu. Bahkan kita lebih komplit daripada kementerian yang dimiliki oleh negara. Karena ngurusinya tidak hanya terkait dunia, Pak, tapi juga akhirat. Nah, kayak yang biasa kita doa itu minal ahyai wal amwat. Itu ya min masyarakat ardi ila magharibiha. Tidak hanya itu beriha wa bahriha. Pokoknya semuanya diurus itu, Pak. Diwakili 18 lembaga. Nah, kita punya bayangan ini.
masjid itu kita keroyok dengan 18 lembaga. Kita punya lembaga perekonomian, kita punya lembaga pengembangan pertanian, kita punya lembaga lazis, kita punya lembaga pendidikan, kita punya lembaga penanggulangan bencana, kita punya lembaga falakiyah, kita punya lembaga asosiasi pesantren dan lain-lain sampai 18. Coba kalau semuanya ngeroyok masjid, di LTL itu dikeroyok dengan bersinergi dengan lembaga-lembaga itu. Masjid punya program perekonomian. Siapa yang jalankan? Teman-teman dari lembaga perekonomian. Masjid punya lembaga pendidikan. Siapa? Ya teman-teman dari Pak Arif. Masjid akan buka, misalnya aku jadi OSIS ya. Siapa yang menangani? Teman-teman najis. Kalau itu semuanya bisa bekerja sama. Tadi cerita masjid hilang itu nggak akan pernah terjadi. Jadi kita perlu punya slogan, ayo ke masjid. Masjid hilang itu jangan-jangan karena kita itu nggak pernah ke masjid, enggak ya. Ke masjidnya itu ala kadarnya itu. Kayak saya hanya jamaah gitu, sholat tapi nggak nggak sergap melu kerja bakti, nggak sergap ngepel. Ternyata tiba-tiba memang ada orang serombongan orang ngepel, nyuci dan lain-lain kan. Pokoknya membersihkan masjid itu. Nanti terus ada yang kos di dekat situ menawarkan diri jadi khotib, nanti lama-lama jadi pengurus dan lain-lain. Nah, itu hilang. Jadi kita itu banyak kekayaan yang hilang, masjid juga banyak, tanah wakaf juga banyak yang hilang karena jangan-jangan kita tidak ngopeni itu. Nah, cara ngopeninya adalah dengan tadi masjid kita jadikan sentra kegiatan jamaah yang seluruh lembaga bisa mengintervensi, bisa membuat program di situ, termasuk dalam hal bidang ekonomi. Kalau yang selama ini kita kenal gerakan kaderisasi NU itu kan di pesantren atau di lembaga pendidikan, ma'arif atau sekolah-sekolah yang berafiliasi di pesantren. Kalau itu clear Pak, kita nggak khawatir mereka tergoda dengan Islam transnasional. Tapi yang nggak bersentuhan dengan pesantren, yang nggak bersentuhan dengan lembaga pendidikan ma'arif atau pendidikan NU, dan itu banyak di masyarakat. Siapa yang harus menjaga akidahnya? Dan benteng pertama kali atau unit terkecil dari NU yang bisa menjaga itu siapa? Ya masjid. Maka saya sangat setuju kalau papanisasi. Teman kita Muhammadiyah kan juga melakukan papanisasi yang luar biasa setelah masjid mereka juga diroyok orang. Jadi langsung sadar gitu. Kita masih beruntung karena identitas kita itu selain papan itu ada tata cara ibadah. Pokoknya kalau Jumatan aja juga mesti apa? NU, Traweh 20 NU, Kunut NU. Itu minimal secara kultur sebagai benteng. Tapi sebagai organisasi ya organisasi atau papanisasi itu menjadi penting. Oleh karena itu Ketum PBNU itu selalu mengatakan kita itu perlu mengelola NU layaknya mengelola negara, atau yang biasa sebut beliau sebagai teknokrasi. Kita alhamdulillah sudah mulai. Biasanya kalau mengumpulkan orang NU kalau di pagi itu biasanya susah. Ini alhamdulillah ini meskipun pagi hari banyak yang tahu. Nah, kegiatan NU biasanya habis maghrib sampai malam. Jadi kalau dulu itu sering orang ke kantor PBNU itu kok nggak ada orang? Iya, kalau ke kantor karena pagi. Tapi kalau ke kantor malam jam 10, jam 11 pasti ada orang. Tapi kita mulai itu harus kita tata.
bahwa mengelola jamiah, mengelola organisasi, mengelola perkumpulan ini harus coba kita desain, kita coba modernisasi dalam rangka konsolidasi jamaah, konsolidasi jamiah mulai dari tingkat PD sampai tingkat anak ranting. Terakhir, Pak Ketua sering memberikan slogan, kita harus menjadikan narasi ke aksi. Narasi menjadi aksi. Jadi tidak boleh lagi kita terlalu banyak berdiskusi, tapi apa yang harus dilakukan besok dan besok. Jadi saya sempat tanya Pak Kiai Basori, kalau sudah ada kesepahaman dengan BSI, apa yang harus dilakukan pasca ini, ya kita harus kejar. Misalnya pendampingan dengan masjid atau apa, kalau perlu misalnya ada piloting beberapa masjid, misalnya tadi disebutkan Pak Kiai Basori, nanti wilayah itu punya piloting 5, nanti cabang juga 5, MUT juga 5. Setiap masjid itu harus ada instrumen apa saja, termasuk juga pengembangan ekonomi jamaah yang bisa diintervensi oleh BSI. Nah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, matur suwun Pak Prawoto yang sudah bersama-sama kami untuk sosialisasi kur untuk pengurus maupun kur untuk jamaah. Nah, tapi alhamdulillah kelihatannya kalau pengurus itu sudah tidak tertarik dengan kur. Nah, ini perlu pengembangan untuk jamaahnya. Jadi di NU itu kan banyak yang berusaha atau punya usaha, tapi nggak ketemu dengan investor. Nah, kita itu salah satu fungsinya adalah pengurus itu menghubungkan jamaah yang ingin berkembang usahanya dengan investor. Anggap saja BSI itu investor, itu saja. Di setiap ada usaha jamaah yang ingin berkembang atau bahkan juga MBC yang punya rumah atau menginisiasi berdirinya rumah, monggo itu dikomunikasikan dengan BSI. Kalau perlu suntikan berapa triliun gitu. Nah, ini kata visi Pak Kiai Basori sudah disiapkan 5M. Padahal biasanya para kiai ini sudah sering mendapatkan 2M. Kalau pengajian itu kan dapat 2M. Matur suwun Mas. Nah, ini kemauan yang dapat kami sampaikan. Selamat mengikuti sosialisasi ini dan mari dengan membaca umur kitab kita buka, mudah-mudahan penuh berkah dan manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Iya kan. Matur suwun. Mohon maaf bila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.